Shalom. Puji Tuhan, jemaat yang dikasih oleh Tuhan dimanapun kita berada. Apa kabar hari ini? Tentunya kita luar biasa, karena kita punya Allah yang ajaib, Allah yang selalu ada bersama kita di dalam setiap keadaan kita. Puji Tuhan. Dan pada saat ini, tepat di hari ini kita memperingati hari Pentakosta, di mana Tuhan mencurahkan Roh-Nya yang kudus, mencurahkan Roh Kudus di hari ke-50. Dan kita akan lihat satu kebenaran firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Mari jemaat dikasih oleh Tuhan, buka Alkitab kita bersama-sama dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang keempat. Saya akan membacakannya bagi kita. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat pertama sampai yang keempat. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin, seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk memberitakan. Amin. Dari sini kita akan melihat bagaimana sampai ayat ke-13 Tuhan bekerja pada saat itu. Pentakosta adalah hal yang tidak asing lagi bagi kita orang percaya. Saat kita menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita yang hidup, saat itulah Roh Kudus membaptis kita dan kita dibaptis oleh Roh Kudus. Karena kita menerima karya yang ajaib itu dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi ini kita akan lihat bagaimana apa maksud dari Pentakosta. Pentakosta sendiri dalam bahasa Yunani adalah Pentekestos Hemera, yang artinya adalah hari Pentakosta, hari ke-50 di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Terkadang kita merasa lemah, tetapi saat ini kita melihat bagaimana murid-murid yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, itu karya Roh Kudus. Kita akan lihat apa makna Pentakosta ini. Apa makna Pentakosta bagi hidup kita sekarang? Dalam Perjanjian Lama kita mengenal Pentakosta. Orang Israel merayakan 3 hari raya yang kita kenal dengan Hari Raya Pondok Daun, Hari Raya Roti Tidak Beragi, dan Hari Raya Pentakosta. Hari Raya Pentakosta ini diperingati oleh orang Israel untuk mengucap syukur atas hasil panen yang mereka capai. Dalam Imamat 23 ayat 17, mereka mempersembahkan hasil panen mereka 1/10 eva gandum atau jelai yang mereka dapatkan. Dan mereka juga memperingati hari raya Pentakosta ini untuk memperingati bagaimana Tuhan sudah memberikan 2 loh batu bagi Musa waktu berada di Gunung Sinai. 10 perintah Tuhan, di mana Tuhan memberikannya bagi umat Israel pada waktu itu. Oleh sebab itu, dalam Kisah Para Rasul juga diperingati kembali perjanjian baru lewat Lukas yang Tuhan pakai untuk menulis bagaimana kesaksian yang Lukas dapatkan dapat ditulis dalam kitab Kisah Para Rasul ini. Seorang tabib, seorang dokter yang dipakai oleh Tuhan menjadi murid Tuhan, menjadi rasulnya Tuhan. Dan kita percaya juga apa yang sudah kita baca hari ini. Tadi dikatakan orang percaya berkumpul. Makna Pentakosta dalam Perjanjian Baru atau dalam hidup kita hari ini, yang pertama adalah adanya pembaharuan komunitas. Pembaharuan komunitas. Kita butuh orang lain, benar? Kita adalah makhluk ciptaan Tuhan, makhluk sosial yang setiap detik, setiap waktu tidak pernah lepas dari bantuan orang. Bukan? Saat kita bangun, kita butuh suami, kita butuh anak-anak kita. Seorang gembala membutuhkan jemaat, seorang atasan membutuhkan partner kerja dalam kantornya, dalam pekerjaan. Yang pertama, makna Pentakosta adalah pembaharuan komunitas. Apa yang perlu diperbarui? Yang pertama adalah roh kita. Yeskiel pasal 36 ayat 26 mengatakan bahwa aku akan memberikan kepadamu roh yang baru, sehingga kamu akan memiliki roh yang taat. Aku akan memberikan batin yang baru. Artinya bahwa Tuhan sanggup memperbaharui
hati kita. Sehingga apa? Komunitas gereja pun dapat diperbaharui saat orang percaya menerima Roh Kudus untuk diperbaharui hidupnya. Disitulah kuasa Tuhan bekerja untuk memperbaharui gereja Tuhan. Kenapa? Banyak gereja yang sekarang hanya simbolis, datang pulang, ya seperti itulah. Tidak ada perubahan, tidak ada pembaharuan. Pembaharuan artinya adanya suatu perubahan. Dan lebih dalam lagi dalam Roma 12 ayat 2 mengatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang baik, yang merupakan hidup kita yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan Tuhan mau hidup kita menjadi sempurna, amin. Matius mengatakan demikian, jadilah kamu sempurna karena Bapamu di surga adalah sempurna. Itu yang Tuhan mau. Mungkin sekarang kita boleh beralasan, oh saya nggak bergereja, di gereja ini itu, saya cukup di rumah kok live stream. Oh bisa. Kenapa? Kita harus taat pada pemerintah untuk mentaati keputusan pemerintah apapun yang sudah diputuskan dengan beribadah di rumah. Baiklah kita dengarkan khotbah, kita boleh sharingkan, bahkan kita harus melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Dan kita seringkali tidak bertumbuh. Orang percaya hanya berkata, Tuhan Yesus, kenapa doa saya nggak dijawab? Alhasil banyak orang meninggalkan Tuhan. Saat corona ini datang, pandemi datang, banyak orang mulai, di mana Tuhan? Di mana keadilan Tuhan? Bukan hanya Indonesia, dunia ini pun merasakan yang namanya pandemi ini. Orang punya usaha besar merasakan efeknya, dampaknya. Dan kita akan lihat bagaimana hidup kita senantiasa seharusnya, ya, dikatakan komunitas kita ada pembaharuan. Amin. Seperti ayat pertama mengatakan semua orang percaya berkumpul. Artinya orang yang diperbaharui hidupnya, rohnya dalam Tuhan, ada suatu kerinduan untuk datang. Oh, saya nggak dilihat oleh pendeta saya tidak dilihat oleh majelis. Silakan lakukan apa yang bisa kita lakukan karena mata Tuhan selalu mengamat-amati kita, ya, dalam kitab Amsal bahwa mata Tuhan tertuju pada kita. Amin. Setiap tangisan kita pun Tuhan tahu. Pada saat itu juga Tuhan mulai memperbaharui murid-murid Tuhan. Amin. Mereka menanti Roh Kudus waktu di Yerusalem. Diam kamu dan tinggallah di Yerusalem sampai aku datang, sampai aku mencurahkan Rohku. Dan murid-murid dengan setia bertekun. Bahkan kalau kita baca dalam pasal yang kedua ayat 41 sampai seterusnya, jemaat mula-mula berkumpul, setia berdoa, tekun dalam pengajaran, dan mereka hidupnya diperbarui. Bahkan Tuhan setiap hari menambahkan. Amin. Mau hidup kita menjadi berkat? Ya. Nikmatilah kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Karena dengan adanya Pentakosta, Tuhan mau hidup kita diperbaharui. Tuhan mau kita yang, oh saya udah malas untuk melayani Tuhan, saya nggak punya talenta. Itu salah. Tuhan tidak pernah membiarkan kita tidak punya talenta. Bahkan Tuhan mengaruniakan minimal 1 talenta kepada kita. Mari kita mau gali. Jemaat mulai dibangun. Jika ada masalah dalam gereja, jika ada masalah dengan teman-teman kita seiman, selesaikanlah. Baharuilah rohmu, imanmu. Karena dengan kesadaran, dengan kerinduan kita untuk mencari Tuhan, Tuhan mencurahkan kuasa-Nya. Amin. Setiap saat Tuhan menyatakan rohnya bagi kita. Bahkan hari demi hari Tuhan selalu ada bersama kita. Rohmu yang hidup penuhiku. Itu roh Tuhan. Pujian yang sering kita nyanyikan, yang kita syairkan, apakah itu kita hidupi? Tuhan mau kita diperbaharui, bukan karena kata-kata kita yang hebat, bukan karena kita jago berkhotbah, jago memimpin pujian, worship leader yang luar biasa, tapi yang Tuhan mau hidup kita diperbaharui dalam pikiran kita, pengucapan kita, bahkan seluruh hidup kita. Kita mau berbaharui dalam Tuhan. Amin. Tidak ada kata terlambat. Siapakah kita? Kita adalah orang berdosa, tapi Tuhan, Dia Maha Kasih, Dia mau menerima kita. Ya, kita lihat kembali makna yang kedua. Apa yang kita tahu
Apa makna dari Pentakosta ini? Yang kedua adalah hidup dalam ucapan syukur. Yang pertama adalah pembaharuan komunitas. Yang kedua adalah hidup dalam ucapan syukur. Saya mau bertanya, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, apakah kita sudah bersyukur hari ini? Tentunya sudah, amin. Ya, bersyukur itu kita bisa katakan mudah saat memang kita tidak punya masalah. Tetapi apakah kita bisa katakan Tuhan saya bersyukur saat kita kekurangan, saat kita sakit? Sangat sulit. Kenapa? Berjalannya waktu COVID-19 terus meningkat. Berjalannya waktu doa-doa kita kadang serasa Tuhan tidak menjawab. Tetapi mari kita lihat bahwa hari ini kita melihat orang-orang yang berkumpul saat itu mereka merasakan Roh Kudus. Mereka berkumpul mengucap syukur dalam hadirat Tuhan sehingga Tuhan menurunkan Roh Kudusnya dalam angin keras. Itu bentuk atau simbol dari Roh Kudus yang hadir. Dan yang kedua adalah api, ya, lidah-lidah api yang artinya adalah penyucian. Ya, angin yang keras pembuktian bahwa Allah Roh Kudus itu hadir bekerja. Dan lidah-lidah api itu sendiri adalah penyucian. Yang Tuhan mau kita sudah disucikan dan kita diperbaharui dan hendaknya hidup kita melimpah dengan syukur. Ya. Dalam Filipi pasal yang 4 dikatakan bersukacitalah senantiasa. Dalam Kolose mengatakan mengucap syukurlah. Apakah sudah kita lakukan dalam hidup kita? Saudara tahu, satu pujian yang sering kita nyanyikan, walaupun tak dapat melihat, itu adalah Gracia, seorang penyanyi yang dipakai Tuhan. Mamanya sangat kecewa saat melihat anaknya terlahir dengan kekurangan secara fisik. Tetapi Gracia ini dipakai Tuhan untuk apa? Untuk menjadi berkat, untuk menjadi saksi Tuhan. Bahkan satu ketika saya punya pengalaman dalam pekerjaan saya. Kami dan rekan-rekan guru mengunjungi satu panti asuhan yang ada di Jakarta Selatan. Di situ hati saya sangat disentuh. Saya menangis waktu kami tiba dan kami mau berbicara dengan beberapa anak panti. Saya tidak bisa memahami bahasa mereka karena ada beberapa yang mengalami sindrom, bahkan cacat secara fisik. Saya hanya menangis pada waktu itu. Saya bertemu seorang yang pernah nyanyi bersama saya. Anak panti itu menyatakan, Kak Fani, saya senang waktu kakak bisa dampingi saya. Anak ini buta dari lahir dan saya bertanya, kamu umur berapa? 25 tahun Kak. Di situ saya nggak sanggup ya. Ketika dia berbicara menceritakan, saya bertanya, kamu tahu nggak orang tua kamu? Saya tidak tahu Kak orang tua saya sampai detik ini. Tapi saya bersyukur saya ada di panti ini bersama suster yang merawat saya. Saya bisa menjadi guru tunanetra. Dan dari itu Tuhan karuniakan dia talenta untuk menyanyi, bahkan bahasa Mandarin pun dia bisa. Saya sangat diberkati saat saya bisa bermain gitar, mengiringi dia menyanyi. Hati saya dikuatkan kembali. Bagaimana Tuhan ampuni saya yang kadang tidak bersyukur. Banyak orang yang sangat membutuhkan belas kasihan kita, yang lebih kekurangan daripada kita, termasuk hari-hari ini di saat pandemi. Apakah kita bisa berbagi? Ucapan syukur adalah bentuk rasa syukur kita yang orang Israel lakukan ketika merayakan hari Pentakosta. Mereka memberikan 1/10 hasilnya ini untuk Tuhan. Dan ingat, 1/10 itu adalah milik Tuhan. Kalau hari-hari kita, berkat saya banyak, susah untuk memberikannya. Ingatlah, 1/10 adalah milik Tuhan. Jangan pernah katakan, ini punya saya. Ingat, berkat itu adalah berasal dari Tuhan. Amin. Berikanlah ucapan syukurmu lewat perpuluhan, lewat persembahan. Bahkan yang terpenting adalah hidupmu memuliakan Tuhan. Karena yang Tuhan mau bukan berapa lama kita ikut Tuhan, tapi di sini orang-orang yang berkumpul ini diubahkan oleh Tuhan. Hidup mereka senantiasa diperbaharui. Bahkan Tuhan mau ketika Pentakosta ini kita ingat, kita rayakan. Hidup kita bukan stuck, ya, berdiri seperti ini. Dan seperti halnya murid yang sekolah, yang stuck gak naik-naik kelas. Tuhan mau kita entering next level, entering
next level, dan Tuhan mau kita semakin dipakai Tuhan luar biasa. Oh, saya ikut Tuhan sudah 20 tahun. Oh, saya ikut Tuhan baru 2 tahun. Itu bukan menjadi dasar utama kita mengenal Tuhan secara pribadi. Yang menjadi dasar adalah pribadi kita sendiri. Apakah kita sudah kenal Tuhan? Apakah kita bisa bersyukur setiap hari? Dia yang menyelamatkan kita. Tanpa amal kita, Tuhan pun bisa menyelamatkan kita. Hanya dengan iman percaya, Dia sanggup menyelamatkan kita. Amin. Dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik setiap hari. Itu yang menjadi kekuatan bagi pribadi saya. Saat pagi hari saya bangun, Tuhan, hari ini saya yakin Engkau memberikan berkat bagi kami. Saat itu saya melihat beras sudah mulai menipis. Tapi saat saya mendapat berkat, saya kembali lagi, tiba-tiba diketok. Oh, saya harus salurkan kembali. Tuhan tidak tinggal diam. Saat saya membagikan berkat itu, tiba-tiba Tuhan kirimkan banyak orang. Ada yang Tuhan kirimkan untuk memberkati lewat makanan, lewat doa, dan apapun itu materi yang bisa kita terima, semua datangnya daripada Tuhan. Kenapa? Karena dengan ucapan syukur, kita mampu melihat bahwa pertolongan Tuhan jauh lebih dari masalah kita. Amin. Kekuatan yang Tuhan berikan bisa kita rasakan saat kita bersyukur. Dan itu sudah menjadi sepantasnya. Tuhan tidak meminta hal-hal yang tidak mampu kita lakukan. Hanya dengan memuji Tuhan, hanya dengan menyembah Tuhan. Hari ini saya mau berdoa Tuhan, saya mau berpuasa, saya mau membaca Alkitab. Lakukan itu. Punya komitmen untuk bersyukur dalam hidupmu. Karena yang Tuhan mau saat hidup kita dipenuhi dengan ucapan syukur, kita semakin dikuatkan. Amin. Dan ingat, pencobaan yang kita alami tidak pernah melampaui batas kekuatan kita. Dan kita lihat bagaimana orang-orang Israel di Yerusalem berkumpul untuk memperingati Pentakosta pada waktu itu. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Ayat yang ke-7, kenapa? Mereka mulai berkata-kata dengan bahasa yang tidak mereka pahami. Dari berbagai, ada 16 daerah yang disebutkan, ya, Pamfilia, Kreta, Arab, Media, Persia, bahkan semua daerah itu mereka berbeda bahasa. Ada yang bahasa daerah, bahasa negara. Tetapi yang anehnya pada saat itu mereka tercengang. Wah. Ya. Yang ketiga, makna dari Pentakosta adalah Allah selalu hadir bagi kita. Amin. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Ya. Dalam kuasa rohnya Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus. Dalam kuasa rohnya Tuhan mencurahkan kekuatan yang baru, kemenangan demi kemenangan. Bahkan di sini dikatakan ayat yang 11, dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Orang-orang yang heran itu mengatakan perbuatan-perbuatan Allah. Artinya mereka melihat mereka sedang menyembah Tuhan dalam bahasa yang tidak diketahui. Dan ingat, bahasa roh itu bukan hukum wajib bagi kita. Tidak bisa kita pelajari secara grammar atau seperti bahasa Inggris. Karena bahasa roh adalah talenta. Salah satu karunia yang Tuhan percayakan, belum tentu kita semua punya. Tetapi bahasa roh ada juga Tuhan memakai untuk membangun jemaat atau tubuh Kristus, ya. Bahasa roh adalah karunia Tuhan. Jadi intinya saat kita berdoa, kita rasakan kehadiran Tuhan. Itulah kuasa Roh Kudus. Tuhan ada di surga, Tuhan ada di hati kita. Amin. Melihat setiap pergumulan kita, melihat setiap kekurangan kita. Bahkan Tuhan tidak pernah tinggal diam. Amin. Allah selalu hadir, omnipresent. Dia selalu ada bersama kita saat kita sendirian. Mazmur 27, Daud mengatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi namun Tuhan yang menyambut aku. Ya. Jadi yang ketiga, makna Pentakosta adalah Allah selalu hadir bagi kita. Amin. Dalam situasi apapun, kita terus berharap pada Tuhan. Saat pandemi masih berlangsung, memohon belas kasihan Tuhan. Bangunlah quality time bersama keluarga kita, mesbah doa. Bangunlah doa bersama jemaat Tuhan yang lain. Dan intinya bahwa Roh Kudus selalu ada bersama kita. Kita mau belajar bersyukur. Hitung berkatmu satu-satu,
Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jadi Petrus dipakai Tuhan setelah Pentakosta. Setelah Tuhan mencurahkan Roh Kudus nih, Petrus dipakai Tuhan untuk berkhotbah. Dari 120 jemaat yang berkumpul menjadi 3.000 jiwa. Wow, luar biasa. Tuhan itu ajaib. Siapapun kita, saat kita bekerja, saat kita ada di rumah, saat kita berada di gereja sekalipun, Tuhan bisa pakai kita semua. Amin. Banyak rasul yang Tuhan pakai. Kalau kita baca sampai Kisah Para Rasul yang pasal terakhir itu Rasul Paulus, Tuhan bisa pakai yang tadinya kerjaannya dia hanya ahli Taurat yang tidak suka akan orang Kristen, tapi Tuhan bisa ubah hidup Rasul Paulus. Saulus menjadi Paulus yang memenangkan banyak jiwa, termasuk di Asia, sehingga kita Indonesia pun bisa kenal Injil Kristus itu karena Rasul Paulus yang dipakai oleh Tuhan. Dan kita lihat bagaimana Allah yang hadir itu membebaskan kita. Tuhan menggenapkan janjinya, mencurahkan Roh-Nya dalam Kisah Para Rasul ini, sebagaimana nabi kecil, Nabi Yoel yang dipakai Tuhan dalam kitab Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-28, bahwa kita akan baca bersama ya, kitab Yoel pasal yang ke-28. Ini ayat penutup bagi kita. Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Yoel pasal yang kedua ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Amin. Ya. Dan Tuhan berjanji akan mencurahkan Roh Kudus ini. Sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel, tetapi dinyatakan dalam perjanjian baru. Yang intinya bahwa Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Roh Kudus sudah hadir ke dunia ini untuk kita, untuk saya, untuk saudara, untuk jemaat Tuhan dimanapun. Dalam situasi kita, mungkin kita pernah tinggalkan Tuhan. Saat ini kembalilah kepada Tuhan. Mungkin kita pernah tidak setia, saat ini komitmenlah, baharulah iman kita, komunitas kita. Itu yang Tuhan mau. Saat Tuhan hadir, Tuhan datang menjemput kita, Tuhan akan naik ke surga dengan cara yang sama. Yang Tuhan mau adalah Roh Kudus mengingatkan kita terus untuk hidup kita diinsafkan dari dosa, bahkan kembali kepada Tuhan. Sampai Tuhan datang menjemput kita, kita tetap setia. Amin. Kita tetap setia. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Tuhan mau kita sempurna. Amin. Jadilah hamba Tuhan, jadilah pengikut Tuhan, jadilah orang yang percaya Kristus, yang mau diperbaharui, yang mau bersyukur, dan yang mau selalu menyatakan Allah hadir bagi saya, Allah ada melihat saya. Bahkan nyatakanlah kehadiran Tuhan itu dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu. Buktikanlah bahwa engkau adalah orang yang mencintai Tuhan, engkau yang selalu merenungkan dan melakukan firman Tuhan, engkau yang selalu dipenuhi Roh Kudus. Setiap waktu Tuhan bisa lakukan itu, asal kita mau dan percaya, asal kita mau taat. Amin. Ini saatnya kita kembali bangun hubungan komunitas kita bersama keluarga, bangun hubungan dengan Tuhan. Ambillah saat teduh, ambillah waktu siang, malam, pagi. Tuhan mau setiap hari kita membutuhkan Tuhan, dan Tuhan mau kita mau bersyukur, dan yang Tuhan mau kita selalu merasakan kehadiran Tuhan yang ajaib. Karena yang Tuhan mau kita selalu ada bersama dengan Tuhan. Jadi seperti Nabi Yoel yang mustahil untuk memberkati saat orang Israel merasa gagal panen, banyak belalang pelompat yang merusak tanaman mereka, tapi firman Tuhan dikatakan, aku akan mencurahkan Rohku ke anak-anakmu, ke atas hambamu, dan bahkan teruna-terunamu. Ya, itu artinya bahwa segala sesuatu yang saat ini sangat mustahil kita bebas dari pandemi ini. Kita sangat mustahil untuk bisa makan, bahkan mencukupi kebutuhan kita. Oh, Tuhan
luar biasa. Amin. Kita mau percaya doa sepenuh hati. Jadilah orang yang taat. Jadilah orang yang setia. Disitulah letak kekuatan kita. Dalam ucapan syukur kita katakan, Tuhan, aku mau setia. Aku mau setia. Dan kita mau mengambil komitmen. Hari ini saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdoa bersama-sama bahwa Pentakosta adalah Tuhan mencurahkan rohnya bagi kita. Tuhan mau kita bersyukur, Tuhan mau kita diperbarui dalam komunitas, bahkan Tuhan mau kita selalu ada bersama dengan Tuhan, karena Tuhan Maha Hadir. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Roh Kudus tidak terbatas, walaupun saya terbatas menyampaikan, tapi Roh Allah bersama dengan kita. Dia setia menjaga kita, Dia sanggup memulihkan kehidupan kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, karena Dia tidak pernah mengingkari janji. Covid ini pasti akan berlalu, dan kita punya pengharapan yang teguh, karena Roh Kudus selalu ada bersama kita. Nikmatilah hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Jalanilah dan fokuslah bahwa hidupmu berikanlah untuk pekerjaan Tuhan. Lakukan sesuatu yang menjadi berkat. Lakukan sesuatu yang memuliakan Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikanlah yang terbaik buat Tuhan. Karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Percayalah kepada Tuhan sepenuh waktu. Dan kita berdoa, kita fokuskan hidup kita kepada Tuhan. Roh Tuhan hadir untuk menjamah kita. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Inilah hidup kami ya Tuhan. Kami mau diubahkan oleh Roh Kudus. Kami mau bersyukur karena kuasa Tuhan. Dan kami mau tetap percaya bahwa Allah Maha Hadir. Roh Kudus selalu ada bersama kami. Saat kami takut, saat kami kekurangan, saat kami sakit, Tuhan selalu menolong kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami boleh dengar dan kami mau lakukan dalam hidup kami. Meteraikanlah dengan Roh Kudus-Mu. Kami bersyukur karena Engkau sudah rela mati, bangkit dan hidup bagi kami. Naik ke surga, bahkan Kau mencurahkan Roh-Mu bagi kami, mengubahkan hidup kami dan terus memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami boleh diberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun. Engkau kuatkan, barulah iman kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami bersyukur. Kami terima firman-Mu. Haleluya.